Shalom, selamat malam sahabat KPH yang terkasih. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Puji syukur kepada Tuhan kita boleh berkumpul lagi malam hari ini. Banyak pengalaman akan kebaikannya dan kuasanya yang kita alami sepanjang minggu ini. Kita mau satukan hati kita memuji dan menyembah Dia, Allah kita yang luar biasa baik, Allah kita yang hidup, Allah kita yang dahsyat. Mari kita siapkan waktu dan hati kita yang terbaik untuk Dia lawat malam hari ini. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, ketika bertemu denganmu di dalam hidup ini, kami baru menyadari kasih yang paling indah, hati yang paling mulia hanya ada di dalam-Mu. Mari kita nyatakan dengan penuh syukur, karya terbesar di dalam hidup kita hanya Dia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, Engkaulah harta yang tak ternilai. Engkaulah harta yang paling berharga yang kami miliki. Ketika kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, ketika kami mengalami kasih yang paling indah, hati yang paling mulia, yang sudah mempesona hati kami, Engkaulah harta yang paling bernilai. Kami tidak ingin lagi kehilangan Engkau Tuhan. Kami ingin memiliki-Mu seumur hidup kami. Mari kita nyatakan sekali lagi dengan penuh syukur, Dialah kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah
Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu. Engkau mati di kayu salib supaya kami boleh memperoleh hidup. Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau mengasihi kami bukan dengan kata-kata. Engkau mengasihi kami bukan dengan harta, bukan dengan berkat, tetapi Engkau mengasihi kami dengan membayar hutang dosa kami dengan darah-Mu sendiri. Engkau mati untuk kami. Kami tidak ingin lagi meragukan kasih-Mu, Tuhan. Selama kami hidup, tidak ada pribadi yang melebihi Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, menerima kami apa adanya, mencintai kami apa adanya kami, dan mau mati di kayu salib untuk kami, orang-orang berdosa ini. Mari kita bawa hati kita mau bawa hidup kita mau serahkan di mezbah Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Engkau ingini, Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Benar Tuhan, jadilah padaku seperti yang Engkau ingini. Mari kita nyatakan dengan penuh kerinduan sekali lagi. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan hati kami untuk Engkau ubah. Kami mau Tuhan menjadi seperti yang Engkau ingini. Kami rindu Tuhan untuk Engkau ubah, menyenangkan hati-Mu. Mari kita semua yang sungguh rindu, kita katakan sekali lagi kepada Dia, jadilah padaku Tuhan seperti yang Engkau ingini. Nyanyikan lagu ini sebagai doa kita, sebagai kerinduan kita. Jadilah padaku Tuhan seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin, amin Tuhan. Itulah kerinduan kami. Kami rindu Tuhan untuk Engkau ubah. Kami rindu Tuhan memberikan hati kami. Engkau yang menjamah setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Ketika kami tidak mampu untuk mengampuni Tuhan, ubah hati kami, jamah setiap hati yang mengangkat tangan minta pertolongan-Mu, minta rahmat-Mu Tuhan. Ubah hati kami, jadikan seperti hati Bapa yang mengampuni kami, mengasihi kami tiada pamrih. Mari kita nyatakan, ketika hatiku, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ketika hatiku Tuhan, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi,
menghakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni kami. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Benar Tuhan, hanya Engkau yang mampu mengubah hati kami. Hanya Engkau yang mampu menjamah hati kami, memampukan kami untuk mengampuni, seperti hati Bapa mengampuni kami, seperti hati Bapa mengasihi kami. Saat ini kami rindu masuk lebih dalam lagi. Kami percaya setiap kami yang berseru kepadamu, kami mau Tuhan, kami mau mengampuni. Ubah hati kami, tolong kami. Engkau yang mencurahkan rahmat-Mu, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami mampu mengampuni. Kami rindu Tuhan membawa hati kami masuk lebih dalam lagi. Kami rindu menyembah Allah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang mengubah setiap hati kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalanku, rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mari kita bawa hati kita. Kita sungguh-sungguh mau diubah oleh Allah Roh Kudus. Kita sungguh-sungguh mau diubah oleh Allah yang hidup itu. Ketika kita membawa hati kita, ketika kita mengangkat pujian ini, menyembah Dia, Dia sungguh hadir di tengah-tengah kita.
Dia rindu untuk memberikan yang terbaik buat kita. Roh-Nya sendiri tinggal di dalam hati kita masing-masing. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh kerinduan. Kita penuh iman. Kita mau nyatakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Katakan kau rindu. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah. Ku rindu hadiratmu. Angkat tanganmu, sembah Dia. Sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembahlah Dia. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sembahlah Dia, Allah yang kudus. Oh ya Rabbasya namayene, oh ya Rabbasya namaya Rabbakya namayene, oh ya Rabbasya namayene, oh ya Rabbasya namaya Rabbakya namayene. Angkat hatimu, sembahlah Dia, Allah yang kudus. Oh ya Rabbasya namayene, oh ya Rabbasya namayene, oh ya Rabbasya namaya Rabbakya namayene, oh ya Rabbasya namaya Rabbakya namaya Rabbasya namaya Rabbaya Rabbaya Rabbakya Rabbaya. Oh ya Rabbakya Rabbaya Rabbasya namaya Rabbakya namaya Rabbakya Rabbaya 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 Rabbasya Rabbakaya Rabbaya Rabbaya. Oh ya Rabbasya namaya Rabbakya namaya Rabbasya namaya Rabbakya namaya Rabbaya Rabbaya. Ya Rabbasya namaya Rabbakya namaya Rabbasya namaya Rabbakya namaya Rabbasya namaya Rabbaya. Oh ya Rabbasya namaya Rabbakya namaya Rabbasya namaya Rabbakya namaya Rabbasya namaya Rabbaya. Oh ya Rabbasya namaya Rabbakya namaya Rabbasya namaya Rabbaya. Oh ya Rabbasya namaya
Engkau Allah yang terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Ya Rabbi, ya Rabbi, terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang maha kuasa, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu malam hari ini yang berseru minta tolong. Ubah hati kami Tuhan, jamah hati kami, sucikan hati kami, kuduskan menjadi tempat bait-Mu yang suci Tuhan, untuk Engkau tinggal tetap, untuk Engkau bertata, tinggal tetap, sehingga setiap kami yang ada di tempat ini menjadi bait suci-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu yang sungguh indah, untuk kekuatan baru yang Kau curahkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang hidup. Kami mengalaminya. Engkau Allah yang hidup, bukan kata orang, tetapi kami mengalami sendiri Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau siapkan hati kita untuk firman-Nya. Biarlah firman-Nya yang boleh menjadi terang, boleh menjadi hidup, boleh menjadi jalan bagi kita. Firman jadi manusia. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin. Engkau terang bagi jalan kami. Engkau pintu bagi setiap jalan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, urapi kami, hamba-Mu, pelayan-Mu, Paulus dan Vila. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Roh Kudus penuhi kami. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja dengan bebas di dalam diri kami. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin.
Selamat malam, Bapak Ibu, Suster semuanya. Suara saya jelas nggak? Jelas? Oke. Bapak Ibu, Suster semuanya, saya mau menyarankan, seandainya kalau memang bisa hadir tepat waktu jam 7.30 setiap komsel, supaya kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kenapa sangat penting? Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, saat itu Roh Kudus hadir. Dia membuka hati kita, mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka dari kitab Kejadian 3, lanjutan dari yang minggu lalu. Kejadian 3 ayat ke 14. Saya akan selesaikan sampai ayat ke 24. Kejadian 3 ayat ke 14. Oke, sudah ketemu? Kejadian 3 ayat ke-14. Kalau sudah ketemu, kita tundukkan kepala. Selamat malam, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Tanpa Roh Kudus-Mu, kami tidak akan memahami firman-Mu. Biarlah pada malam hari ini, Roh Kudus-Mu membuka hati setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan firman-Mu. Singkapkanlah misteri yang tersembunyi. Nyatakanlah kepada kami yang rindu dan haus akan Engkau segala penghalang firman-Mu, apapun juga yang tidak berasal daripadamu. Saat ini kami mau perintahkan, enyahlah di dalam nama Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Malam hari ini saya akan melanjutkan dari yang Jumat lalu. Setiap ayat memiliki makna yang sangat dalam. Setiap ayat. Saya sudah membaca berulang-ulang kali, tetapi setiap kali saya membaca, saya akan menemukan lagi sesuatu yang baru. Permenungan kita pada malam hari ini akan berbicara tentang manusia yang hidup terpisah dari Allah. Kemudian mereka terusir dari Taman Eden. Lalu kita akan masuk kepada kenapa Yesus harus datang ke dunia? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Mungkin kita dari kecil sudah tahu bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi kenapa dia harus mati di kayu salib dengan mencucurkan darah? Kenapa dia tidak datang ke dunia untuk menyelamatkan kita begitu saja tanpa harus mati? Kenapa? Minggu lalu kita berakhir dengan ketika Tuhan Allah mulai memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Lalu manusia itu menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Lalu ayat ke-11, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?"
kata Tuhan. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Manusia melemparkan kesalahan ini kembali kepada Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Sekarang ayat ke-13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Perempuan melemparkan kesalahan kepada ular. Sekarang mulailah penghakiman Tuhan. Ketika Tuhan Allah berhadapan dengan manusia, dia bertanya. Ketika Tuhan Allah berhadapan dengan perempuan, dia juga bertanya. Sekarang ayat ke-14, Tuhan Allah berhadapan langsung dengan ular yang adalah gambaran iblis. Dia tidak lagi bertanya. Allah tidak berdialog dan tidak berdiskusi dengan iblis. Coba kita lihat. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Langsung sebuah statement. Dia tidak bertanya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ini adalah kutukan Tuhan kepada ular yang dikuasai oleh iblis. Ayat ke-15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, iblis, dan perempuan ini, antara keturunanmu, iblis, dan keturunannya, keturunan perempuan ini. Keturunannya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Coba kita perhatikan sekali lagi. Kejadian 3 ayat ke-15 ini, Allah menyampaikan sebuah statement yang sangat keras. Aku akan mengadakan permusuhan antara iblis dan perempuan ini, antara keturunan iblis dan keturunannya yang tak berkesudahan. Jadi permusuhan antara keturunan iblis dan keturunan manusia akan ada sampai hari kiamat. Keturunannya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, meremukkan kepala ular. Ya, artinya apa? Keturunan dari perempuan ini akan memusnahkan iblis, meremukkan kepalanya. Ketika kepala ular ini diremukkan, maka dia akan mati binasa. Dan engkau, iblis, akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala iblis. Tetapi keturunan perempuan ini juga mengalami luka. Dia juga terserang pada tumitnya. Dia juga mengalami luka. Dia juga akan terluka. Ayat ke-16, ayat ke-15 tadi berbicara tentang penghakiman langsung kepada iblis. Kita sudah tahu kondisi iblis. Dia akan menjadi permusuhan dengan manusia, dan dia akan dihancurkan oleh manusia. Itu adalah penghakiman yang Tuhan berikan kepada iblis, ayat ke-15. Sekarang ayat ke-16, firman-Nya, hukuman Tuhan kepada perempuan ini. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu.
namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Kalau kita cermati dalam Alkitab kita, kitab Kejadian berbicara tentang begitu banyak hal. Awal mula penciptaan, awal mula jatuh ke dalam dosa, awal mula kenapa perempuan harus mengalami kesakitan pada saat mengandung dan melahirkan. Semua itu bermula sudah ada di dalam kitab Kejadian. Hukuman ini diberikan Tuhan kepada perempuan. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dan ini adalah kenyataan sampai hari ini. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Semua orang melahirkan, semua perempuan melahirkan dengan kesakitan. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Apa artinya? Kesakitan yang akan dialami oleh perempuan mengandung dan melahirkan sangat banyak. Tetapi setiap kali suaminya menghampiri dia, dia akan kembali mengandung. Artinya apa? Hukuman ini tidak akan habis-habisnya. Ayat ke-17 sekarang, hukuman kepada manusia. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Coba kita perhatikan di sini. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Siapa seharusnya yang didengar oleh manusia? Tuhan. Firman Tuhan. Manusia harus selalu mengambil standar dari Tuhan. Standar hidup manusia harus dari Tuhan. Bukan dari istrinya, bukan dari suaminya, bukan dari manusia. Tetapi standar hidup manusia selalu harus dari satu sumber, yaitu dari Allah. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Bapak Ibu, coba perhatikan di sini. Dosa mengakibatkan efek yang sangat luas. Satu, manusia pertama berdosa, jatuh ke dalam dosa. Dia mengakibatkan seluruh alam ciptaan menjadi terkutuk. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Bapak Ibu, ketika satu orang berbuat dosa di dalam satu keluarga, entah seorang suami atau seorang istri atau seorang anak melakukan dosa, efek dari dosa itu sangat luas. Bukan hanya berdampak terhadap diri dia, tetapi berdampak begitu luas. Dosa satu orang manusia pertama mengakibatkan seluruh alam ciptaan terkutuk. Terkutuklah tanah karena engkau. Kutukan pertama itu, terkutuklah tanah karena manusia. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Awal mula penciptaan manusia tidak mencari rezeki dari tanah. Manusia sudah disediakan segala sesuatu yang baik-baik, yang indah-indah di Taman Eden. Tidak ada dikatakan bahwa dia akan mencari rezeki dari tanah seumur hidup. Tetapi manusia diberi kuasa untuk berkuasa dan bertanggung jawab atas seluruh alam
ciptaan. Sekarang dia harus bersusah payah di tanah yang sudah terkutuk. Kemudian di ayat ke-18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu di tanah terkutuk ini. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Coba perhatikan. Ketika di dalam Kejadian 2 ayat ke-29, ketika manusia diciptakan, Tuhan berfirman begini, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, coba perhatikan, ada pergeseran makanan di sini. Perhatikan baik-baik. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, ayat 18 yang tadi, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Makanan manusia sekarang menjadi sama derajatnya dengan makanan binatang. Derajat manusia turun. Perhatikan betapa efek dari dosa ini. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Artinya bersusah payah, ayat 19. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Pada awal manusia diciptakan dengan begitu indah. Diciptakan untuk saling mencintai dengan Allah, saling mengasihi kedua belah pihak, untuk hidup berjalan bersama dengan Allah, untuk tinggal di Taman Eden, hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Allah. Sekarang karena dosa, manusia harus mengalami apa? Kebinasaan. Sebab engkau dari debu. Sebelum manusia diciptakan, dia dari debu. Debu itu adalah makhluk yang mati, bukan makhluk hidup, benda mati. Nanti manusia akan kembali lagi menjadi debu. Artinya kembali lagi kepada kebinasaan. Sudah bergeser begitu jauh dari awal mula manusia diciptakan. Tujuan pertama manusia diciptakan. Ayat ke-20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Manusia pertama kali memberikan nama kepada perempuan ini. Hawa artinya ibu semua yang hidup. Ayat ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu, ketika saya membaca dan merenungkan kisah ini, memang ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kemuliaannya sebagai manusia tetap sama. Meskipun hukuman diberikan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi cinta Tuhan terhadap manusia tidak berubah. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Sebelumnya manusia sudah berpakaian atau tidak? Sudah. Dia memakai pakaian dari daun. Tetapi Tuhan menolak pakaian dari daun itu, dan dia membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu. Dan yang paling mengesankan di sini adalah lalu mengenakannya kepada mereka.
Kenapa mengenakannya kepada mereka? Karena manusia dan istrinya belum tahu cara mengenakan pakaian. Kisah penciptaan berbicara tentang awal mula manusia berdosa, awal mula perempuan harus mengalami kesakitan, dan awal mula kenapa manusia harus berpakaian. Semua itu tercatat dalam Alkitab, kitab Kejadian. Kenapa Anda dan saya harus berpakaian? Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Allah mengenakannya kepada mereka. Kemudian di ayat ke-22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, saya mau bertanya, apa salahnya manusia tahu tentang yang baik dan yang jahat? Tahu tentang yang baik dan yang jahat pada hakikatnya tidak salah. Tetapi manusia harus tahu tentang yang baik dan yang jahat dari Allah. Dari Allah. Manusia tidak boleh tahu tentang yang baik dan yang jahat karena rayuan iblis atas dasar ingin tahu. Di sini mau berbicara tentang apa? Otoritas untuk menentukan mana yang baik dan mana yang jahat harus berdasarkan standar dari Tuhan. Manusia tidak boleh menciptakan bagi dirinya sendiri otoritas untuk menentukan apa yang baik dan apa yang jahat. Kenapa? Karena manusia selamanya adalah ciptaan. Tuhan adalah pencipta. Maka apa yang baik dan apa yang jahat, otoritas untuk menentukan itu ditentukan oleh Allah. Kalau manusia, seperti kita lihat pada zaman sekarang ini, manusia mengambil otoritas itu dari Tuhan, ingin menjadi seperti Allah, menentukan mana yang baik dan mana yang jahat, maka manusia mulai menentukan homoseksualitas itu legal, aborsi itu legal, eutanasia itu legal. Karena manusia ingin mengambil otoritas dari Allah, menentukan bagi dirinya sendiri apa yang baik dan apa yang jahat. Padahal yang boleh menentukan itu, yang memiliki otoritas itu hanya dari Allah. Manusia harus mendapatkan dari Allah. Maka sekarang sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Begini Bapak Ibu. Saya ulangi, di Taman Eden, di tengah-tengah taman ada sepasang pohon. Satu pohon kehidupan, satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon kehidupan yang begitu manusia menyantapnya, dia akan hidup selama-lamanya, boleh dimakan. Tetapi pohon ini tidak boleh dimakan. Karena manusia tergoda oleh iblis dan memakannya, sekarang manusia jatuh ke dalam dosa. Kemuliaan Allah meninggalkan manusia. Manusia menjadi manusia yang berdosa. Lalu kenapa Tuhan melarang manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa untuk mengambil buah kehidupan dan memakannya dan kemudian dia hidup selama-lamanya? Kenapa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan dia hidup selama-lamanya, maka dosanya itu menjadi dosa kekal. Menjadi dosa kekal. Artinya apa? Manusia menjadi sama dengan iblis, setan. Setan berdosa dan dosanya itu kekal. Setan adalah awal mulanya malaikat yang jatuh ke dalam dosa.
dan dosanya itu kekal. Allah tidak menghendaki manusia berdosa dan menjadi seperti iblis, setan, dan dosanya itu kekal. Makanya Allah melarang manusia jatuh ke dalam dosa ini untuk mengambil buah kehidupan dan hidup selama-lamanya. Boleh dikatakan buah kehidupan ini ditahan oleh Allah sesaat nanti. Kalau Bapak Ibu membaca dari kitab Wahyu, buah kehidupan itu akan diberikan kepada manusia yang sudah melewati segala macam proses dan menang. Dia akan kuberi makan dari buah dari pohon kehidupan di kitab Wahyu. Ayat ke-23, lalu Tuhan Allah mengusir dia, manusia dan istrinya itu, dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Kenapa diusir? Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Kenapa diusir? Karena di Taman Eden ada pohon kehidupan. Lagi-lagi karena cinta, karena kesempatan yang Allah berikan kepada manusia, supaya manusia tidak berdosa dan dosanya kekal, maka Allah mengusir manusia itu keluar dari Taman Eden. Ayat ke-24, ayat penutup, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga, untuk mencegah manusia menuju ke pohon kehidupan. Bapak Ibu, manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kita lihat, kalau kita baca sekilas, kita merasa Allah begitu kejam, mengusir mereka pergi. Tetapi Allah mempunyai tujuan. Di ayat ke-24 tadi dikatakan Allah ia menghalau manusia itu. Kata menghalau dalam bahasa aslinya searti dengan kata menceraikan manusia itu. Allah, tanda kutip, bercerai dengan manusia. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Allah menceraikan manusia. Manusia terpisah dari Allah. Bapak Ibu, suara saya jelas gak? Suara saya jelas atau terputus-putus? Suara saya jelas? Oke, saya lanjut. Sekarang putus-putus atau oke? Oke ya, saya lanjut ya. Kalau tidak oke, coba angkat tangan. Oke ya, saya lanjut. Oh, kayaknya putus ya. Saya ganti jaringan. Sekarang jelas? Oke? Jack, oke? Wanda, oke? Oke ya? Ya. 2 minggu berturut-turut harus ada break ya, supaya Bapak Ibu lebih bisa menangkap juga. Ayat ke-24, ia menghalau manusia itu. Tadi saya katakan, kata menghalau di sini searti dengan menceraikan. Allah menceraikan, tanda kutip, menceraikan manusia itu, mengusirnya dari Taman Eden. Makanya kenapa di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah membenci perceraian.
Allah membenci perceraian. Kenapa Allah membenci perceraian? Ketika Allah melihat perceraian, Allah mengingat kisah pilu di Taman Eden. Ketika dia harus berpisah dengan manusia, tanda kutip bercerai dengan manusia. Allah membenci perceraian karena ketika dia melihat perceraian, dia mengingat kisah pilu. Dia berpisah dengan manusia. Bapak Ibu, sekarang saya mau masuk ke poin yang penting. Di awal dikatakan, ketika Tuhan berpesan kepada manusia, jangan kamu makan buah ini. Pada hari kamu memakannya, pastilah engkau mati. Pertanyaan saya, pada hari manusia memakannya, seharusnya manusia akan mati atau tidak? Yang mati coba angkat tangan. Mati atau tidak? Mati. Kenapa mati? Karena Tuhan sendiri mengatakan, sebab pada hari artinya pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Manusia secara roh seketika itu juga memang dia mati. Kemuliaan Allah diambil daripadanya. Dan dia telanjang. Tetapi secara fisik, apakah manusia mati? Seharusnya kalau menurut perintah itu, manusia juga harus mati. Kenapa? Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tubuh dan jiwanya akan mati. Di sini Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia. Coba kita baca bersama-sama ayat ke-15. Kejadian 3 ayat ke-15. Kejadian 3 ayat ke-15 ini adalah ayat yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena ayat ini adalah Injil pertama. Injil pertama artinya kabar baik pertama. Jadi kalau Injil pertama bukan Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Tetapi Injil pertama adalah Kejadian 3 ayat 15 ini. Coba kita baca bersama-sama Injil atau berita baik pertama. Kata Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, iblis, dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Pertanyaan saya, kenapa ayat ke-15 ini disebut sebagai Injil pertama? Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati, kata Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka mereka jatuh ke dalam maut. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah mati. Jadi seharusnya manusia mati seketika itu juga. Lalu kenapa ayat ini disebut sebagai Injil pertama? Pada hari manusia memakan buah terlarang itu, pada hari itu juga Allah langsung menjanjikan seorang penebus. Pada hari itu juga, pada hari manusia memakannya, yang seharusnya manusia langsung finish, mati seketika, malah Tuhan menjanjikan penebus. Di mana letak janji penebus itu? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, iblis, dan keturunan perempuan ini. Artinya apa? Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada manusia.
dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Artinya apa? Tuhan bukan hanya memberikan kesempatan hidup kepada manusia, tetapi juga menjanjikan akan ada keturunan dari manusia yang jatuh ke dalam dosa ini, melahirkan seseorang yang akan menghancurkan kepala iblis. Ini adalah Injil pertama, janji tentang kedatangan penebus. Bapak Ibu, sekarang saya mau membawa kita masuk lebih dalam lagi. Coba kita lihat bersama-sama di ayat ke-21. Kita baca bersama-sama. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Pada saat Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada mereka, saya mau bertanya, pada saat itu mereka sudah berpakaian atau tidak? Coba lihat di ayat yang ke-7. Ayat ke-7, naik sedikit ke atas. Ayat ke-7, kita baca bersama-sama. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka sudah berpakaian? Sudah berpakaian, tetapi dengan daun. Mungkin belum berpakaian secara sempurna, tetapi mereka sudah mengambil daun untuk menutupi aurat mereka. Betul? Setuju dengan saya? Oke, sekarang begini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit apa? Binatang. Di Taman Eden terjadi pembunuhan korban darah pertama, betul? Di Taman Eden terjadi korban darah pertama. Ketika Tuhan menciptakan segala-galanya, Dia mengatur segala-galanya. Tidak ada apapun yang berbicara tentang korban darah. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, sekarang ada jatuh korban. Korban darah. Korban darah. Perhatikan baik-baik di sini. Manusia sudah mengenakan daun, tetapi di mata Tuhan itu belum layak. Tuhan mengambil salah satu ekor binatang, seekor binatang, bukan ekor binatang, seekor binatang, dan mengorbankan binatang itu dan mengenakan pakaian kepada manusia. Apa yang mau berbicara di sini? Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari manusia memakannya, manusia tidak mati, tetap dibiarkan hidup. Tetapi ada satu korban di Taman Eden. Korban darah. Dari sini, dari kitab Kejadian ini, maka akan menjelaskan kepada kita kenapa agama Yahudi juga agama Kristen adalah agama sakramental. Artinya apa? Untuk mendekat kepada Tuhan atau untuk menebus dosa di hadapan Tuhan, manusia harus mempersembahkan korban darah.
Nanti sesudah itu Bapak Ibu akan membaca dalam seluruh kitab Perjanjian Lama. Ketika manusia menghampiri tahta yang maha kudus, dia harus masuk dengan darah. Betul? Darah. Kenapa harus dengan darah? Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah mati. Darah adalah kematian. Pada hari itu manusia tidak mati, tetapi Allah mengorbankan binatang untuk menebus kematian dosa manusia. Sekarang saya akan membacakan dari dua ayat yang saya ambil dari, yang pertama dari Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22 saya akan bacakan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa tertumpahnya darah tidak ada pengampunan. Makanya dalam seluruh hukum Taurat, seluruh perjanjian lama berbicara tentang pertumpahan darah binatang. Imam menyembelih binatang untuk supaya manusia bisa mendekat kepada Allah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Lalu yang kedua saya kutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Bab 1 ayat 22. Bunyinya begini, Kolose 1 ayat 20 bunyinya begini. Oleh dialah, oleh siapa? Dia, Yesus Kristus. Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Bapak Ibu, saya berharap Roh Kudus menyingkapkan bagi kita semua, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa Yesus harus datang ke dunia? Dan dia harus mati di kayu salib dengan mencucurkan darah. Begini Bapak Ibu, Allah sudah mengatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi manusia tidak mati. Di Taman Eden ada kurban darah pertama untuk mengganti dengan darah manusia. Manusia dibiarkan hidup. Darah binatang dikorbankan. Dan sejak itu sepanjang seluruh perjanjian lama, setiap manusia mendekat kepada Allah harus dengan darah. Sekarang begini, Allah sudah memberikan perintah itu. Perintah Allah tidak mungkin dia cabut. Kenapa? Sebab firman Tuhan itu kekal. Kalau Allah katakan mati, mati. Allah katakan hidup, hidup. Dia sudah katakan mati, maka seharusnya mati. Sekarang, darah binatang dalam seluruh perjanjian lama tidak sanggup untuk menebus dosa manusia. Manusia akan berakhir dengan kematian, binasa. Sekarang lagi-lagi di sini kita melihat betapa besar cinta kasih Allah kepada manusia. Sudah dimulai dari kitab Kejadian. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama diceritakan tentang Allah yang begitu kejam, saya malah melihat sebaliknya. Allah begitu mengasihi manusia sudah sejak dari kisah penciptaan. Kitab Kejadian. Allah sendiri yang akan menebus dosa manusia. Dengan cara apa? Dengan cara Allah mengutus
putra tunggalnya menjadi manusia untuk menggantikan manusia dihukum di kayu salib. Manusia yang seharusnya binasa, manusia itu ditebus oleh Allah sendiri lewat putra Allah yang menjadi manusia. Putra Allah yang menjadi manusia itu, dia datang khusus untuk mengorbankan dirinya, untuk mati di kayu salib, untuk mencucurkan darahnya, supaya apa? Supaya manusia bebas dari dosa. Tanpa kematian putra Allah di kayu salib, tanpa kedatangan manusia ke dunia, putra Allah menjadi manusia ke dunia dan mencucurkan darahnya di kayu salib, tidak ada pengampunan dosa bagi Anda dan saya. Ketika Yesus mengatakan, "Aku harus ke Yerusalem," anak manusia harus diserahkan ke tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, menyiksa dia. Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, "Sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau." Apa yang Yesus katakan? "Enyalah engkau iblis." Kalimat ini yang Yesus ucapkan kepada iblis pada waktu pencobaan. Kenapa enyalah iblis? Iblis dengan 1001 cara ingin menggagalkan Yesus mati di kayu salib dengan mencucurkan darah. Kenapa? Karena iblis tidak ingin umat manusia ditebus dari dosanya. Yesus datang khusus dengan satu tujuan, mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia adalah Allah, dia sekaligus adalah manusia, dia adalah pengantara Allah. Dia adalah pengantara manusia kepada Allah. Bapak Ibu, malam ini cukup panjang. Saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap intinya. Yesus datang ke dunia sudah dinubuatkan dari kitab Kejadian. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Tanpa kematian Yesus di kayu salib, dosa umat manusia tidak mungkin akan tertebus. Sekarang setiap kali kita merayakan misa, imam mempersembahkan kepada Bapa, imam mempersembahkan kepada Bapa tubuh dan darah Yesus. Jadi kita bisa menghampiri tahta kerahiman Bapa kapan saja. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib, dan kita orang-orang yang percaya sudah menerima tubuh dan darah Yesus, dan kita sudah dibebaskan dari dosa, dan kita kapan saja dapat menghampiri tahta kemuliaan Bapa. Dengan apa? Dengan darah Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan. Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah kita Maha Rahim, Dia Maha Pengampun. Dia selalu mau mengampuni kita, tetapi setiap dosa mempunyai konsekuensinya. Jadi jangan main-main dengan dosa, karena berpikir Allah Maha Rahim, Dia pasti mengampuni, kita menjadi hidup seenaknya. Setiap dosa yang kita lakukan, setiap ketidaktaatan kita pada firman Tuhan, ada konsekuensi yang harus kita bayar. Seperti benih yang kita tabur, itu akan kita tuai walaupun Allah mengampuni kita. Artinya, keputusan-keputusan hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan
pasti ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Walaupun saat kita bertobat, Allah mengampuni kita. Saya berikan ilustrasi, ketika seseorang jauh dari Tuhan, dia tidak hidup dalam firman Tuhan. Akhirnya dia salah jalan, dia hidup dalam dosa, dia menikah dengan orang yang salah. Suaminya ternyata punya banyak simpanan, bukan simpanan harta, tetapi simpanan wanita-wanita. Akhirnya hidupnya makin hancur. Anak-anaknya juga menjadi korban, menjadi anak yang memberontak, korban narkoba, dan lain-lain. Suatu hari wanita ini mau mencari Tuhan dan dia mau bertobat. Dia mau tinggalkan masa lalunya, dia mau hidup baru. Tuhan pasti mengampuni dia. Tuhan pasti menyambut dia. Tetapi tidak serta-merta dosa yang sudah dia lakukan, suaminya, anak-anaknya langsung berubah saat itu juga. Ada silih dan proses yang harus dia lewati seiring Tuhan makin membentuk dia, makin indah dan menjadi saksi bagi keselamatan seisi rumahnya. Jadi kalau kita masih diproses, kita masih harus memberikan silih. Ingat masa lalu kita, ada keputusan-keputusan kita yang kita tidak menyertakan Allah. Ada keputusan hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita harus tanggung konsekuensi itu. Contoh lain, seseorang yang jatuh dalam kuasa gelap perdukunan, dia mengikat perjanjian dengan iblis. Ketika hidupnya sudah dibikin hancur oleh iblis, bisnisnya hancur, dia sakit-sakitan, kutuk iblis itu turun ke anaknya. Saat dia datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni dia, memulihkan dia dan membimbing dia makin dimurnikan, makin disucikan, supaya kelak orang ini bisa tinggal kembali bersama Bapa. Tetapi buah-buah dari dosa yang sudah ditaburkan tidak seketika itu juga lenyap, tidak seketika itu juga beres. Ada silih, ada proses untuk dia membereskan semuanya. Tetapi Tuhan memberikan rahmat untuk orang yang mau bertobat. Yang pasti pengampunan Bapa membuka kembali pintu gerbang surga buat kita semua ketika kita mau berbalik dan berjalan bersamanya sampai akhir. Begitu juga saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena tipuan iblis, Allah tetap mengampuni dan mengasihi mereka. Tetapi konsekuensi upah dosa adalah maut tetap harus terjadi. Harus ada kematian untuk membayar hutang dosa itu. Adam harus bersusah payah mencari rejeki di bumi ini. Hawa harus menanggung sakit melahirkan. Dosa ada harga yang harus dibayar, walaupun Allah Maha Rahim. Karena itu betapa pentingnya kita hidup taat pada firman Tuhan. Kita harus tahu persis apa perkataan Tuhan yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan di dalam hidup ini. Saat Adam dan Hawa jatuh, bayangkan hati Bapa. Hatinya yang sudah terluka karena ketidaktaatan anak-anaknya, dia masih memikirkan kita anak-anaknya supaya berani datang kepadanya. Dia memikirkan cara supaya kita layak berdiri di hadapannya. Di Kejadian 3 tadi ayat 21, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, mengenakan kepada mereka. Coba, betapa baiknya Bapa kita. Dia tidak langsung mengusir Adam dan Hawa. Bapa mengambil binatang untuk korban darah pertama di Taman Eden itu, untuk menutupi ketelanjangan mereka, supaya mereka tidak malu dan berani bertemu dengan Allah. Bapa berjuang supaya Adam dan Hawa merasa aman, terlindungi, dan berani datang kepadanya. Tetapi konsekuensi dosa tetap membuat mereka
terpisah dari Allah dan harus meninggalkan Taman Eden. Manusia tetap harus mengalami kematian jasmani di dunia ini. Sampai kelak suatu hari ada korban darah yang sesungguhnya yang dapat membawa manusia ini kembali hidup di dalam roh, yaitu darah putranya sendiri. Apa yang keluar dari mulut Allah, apa yang menjadi firman Tuhan tidak dapat dia sangkal karena dia Allah. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Apa yang dia sudah firmankan tidak bisa dia sangkal. Jadi ketika Allah berfirman, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati, maka kematian itu harus terjadi. Allah tidak dapat menyangkal firman-Nya. Begitu juga firman-Nya tidak dapat ia sangkal ketika dia berkata, Anda dan saya berharga. Ketika dia berkata, dia mengasihi Anda dan saya. Ketika dia berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Setiap firman Tuhan yang keluar dari mulutnya, itu adalah kekal, tidak berubah, ya dan amin, selama-lamanya sama, sampai akhir. Ketika kita percaya kepada janji-janjinya yang tidak dapat dia sangkal, ketika kita percaya, semua janji-janjinya juga pasti tergenapi di dalam hidup kita. Yesus datang membayar hutang maut itu. Yesus datang sebagai penebus. Ia datang memberitahukan kepada kita bahwa Bapa mengasihi kita. Bapa tidak marah kepada kita. Bahwa dia datang karena Bapa mau menyelamatkan kita dari maut yang kekal itu. Karena itu ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa indahnya pemberian itu. Betapa berharganya Anda dan saya. Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak mati di dalam kekekalan. Dosa membuat kita terpisah dari Allah sejak awal. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa malu dan takut. Sama juga dengan kita saat kita berdosa, kita menjauh dari Tuhan. Saat itulah iblis berhasil memisahkan kita dengan Allah. Karena dosa adalah kegelapan, Allah adalah terang. Keduanya tidak akan pernah bisa bersama-sama. Selama kita tidak kembali kepada jalan terang melalui darah Yesus, kita akan selamanya terpisah dengan Bapa. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak seorang pun yang akan kembali lagi ke rumah Bapa kalau tidak melalui darah Yesus. Melalui Yesuslah kita bisa kembali kepada Bapa dan hidup kekal kembali bersama Dia. Kasih Bapa selalu memberi kesempatan untuk kita datang dan mengakui kesalahan dan bertobat. Pengampunannya selalu ada untuk kita. Tetapi saat kita berhadapan dengan Dia, datanglah dengan kerendahan hati. Jangan lagi kita mencari pembenaran diri. Jangan melemparkan kesalahan kepada yang lain. Jangan fokus mengubah orang lain.
ketika berhadapan dengan Allah. Hanya ada aku dan Allah. Saya melihat banyak yang konseling ketika di dalam pengampunan ada sebuah jalan buntu. Ketika melepaskan pengampunan, ada sebuah stuck di situ, sehingga menghalangi rahmat Tuhan untuk memulihkan. Contoh, ada seorang ibu, dia datang. Dia sudah melakukan 5 senjata, semua sudah dia lakukan. Tetapi hatinya selalu menyalahkan. Saya begini karena suami saya. Dulu saya orang yang ceria, saya orang yang bahagia. Hidup saya hancur karena menikah dengan orang ini. Dia menghancurkan seluruh hidup saya, masa depan saya, kebahagiaan saya hilang. Atau ada juga yang begini, saya begini, saya menjadi anak yang memberontak karena salah orang tua saya. Mereka menimbulkan banyak luka batin buat saya. Atau suami-suami berkata, saya jadi begini karena istri saya. Andaikan istri saya tidak secerewet ini, andaikan istri saya dandan di rumah, mungkin saya tidak selingkuh. Kita cenderung menyalahkan orang lain, melemparkan kesalahan kepada orang lain, yang menyebabkan kehancuran hidup kita. Merekalah yang bertanggung jawab atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan kadang kita menyalahkan Tuhan, seperti yang Adam lakukan. Ketika Tuhan bertanya, dia menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Tidak ada pertobatan terjadi di sana. Hawa pun sama. Ketika Tuhan bertanya, apakah yang kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itulah yang memperdayakan aku, maka ku makan. Ketika kita mau datang kepada Tuhan dan bertobat, Tuhan menginginkan kita datang dengan penuh penyesalan dan pengakuan bahwa kita telah jatuh ke dalam dosa. Kita rapuh dan lemah. Tuhan hanya ingin mendengar pengakuan kita, bukan melemparkan kesalahan kepada orang lain, bukan menyalahkan orang lain. Pertobatan harus dimulai dari diri kita sendiri. Perubahan hidup kita, titik balik, perjuangan mengubah karakter lama menjadi karakter baru harus dimulai dari diri kita sendiri. Bukan melihat kesalahan orang lain, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, atau siapapun. Ketika Tuhan memanggilmu kembali, anakku, di mana engkau? Tuhan ingin engkau menjawabnya, ini aku Tuhan. Datanglah dengan kerendahan hati dan pertobatan. Dia sudah memberikan Yesus untuk menggantikan kematian kita, membayar seluruh hutang dosa kita. Mari kita beranikan diri untuk datang kepadanya. Mari kita pejamkan mata kita. Kita mau arahkan hati kita hanya kepada Dia. Sadari betapa Anda dan saya berharga bagi Dia. Anda yang masih meragukan kasih-Nya, Anda yang masih menyalahkan Dia, kenapa hidup saya begini Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Pandang kembali salib. Di situ Dia tergantung untuk menyampaikan pesan Bapa. Bapa yang mengasihi kita dari awal. Bapa yang masih setia menanti kita anak-anaknya. Dia berikan Yesus, anak kesayangannya, untuk mati bagi kita. Anda yang punya anak, kita semua tahu
bagaimana kehilangan anak, mengorbankan seorang anak. Betapa sakitnya luka itu. Tetapi Bapa melakukannya untuk Anda dan saya, supaya kita bisa berkumpul kembali dengan Dia. Letakkan hidupmu di bawah kaki salibnya. Beri hatimu untuk Tuhan ubah, menjadikanmu pribadi yang baru. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau kembalikan kebebasan kami kepadamu. Engkau mengasihi kami dengan memberikan hidupmu untuk kami. Kami mau belajar mengasihimu. Kami mau memberikan hidup kami kembali kepadamu. Kami mau berikan kebebasan kami kepadamu. Terjadilah padaku sesuai kehendak-Mu Tuhan. Mari kita nyatakan seperti yang Kau ingini. Kita nyanyikan dengan penuh kerinduan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
Terima kasih Bapa. Seharusnya kami yang tergantung di kayu salib, seharusnya kami yang menderita sengsara. Tetapi lagi-lagi karena begitu besar kasih-Mu akan kami semua, akan dunia ini, Engkau yang menanggung sendiri kesalahan itu dengan mengutus Yesus Putra Tunggal-Mu untuk menebus kami. Oh, terima kasih Tuhan. Betapa dalam misteri ini Tuhan, sungguh tak terselami. Pada hari kami jatuh ke dalam dosa, pada hari itu juga Engkau telah merancangkan akan menebus kami kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menebus kami dengan darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya. Tidak ada kasih yang lebih besar selain Engkau yang mati di kayu salib, mencucurkan darah untuk menebus kami kembali yang seharusnya mati karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami mau arahkan kepada wujud-wujud doa. Pandanglah setiap keluarga yang berseru minta tolong. Biarlah segala roh-roh perpecahan yang terjadi di dalam keluarga, yang menyebabkan mereka tidak rukun, yang menyebabkan kasih mula-mula itu hilang. Saat ini segala roh-roh perpecahan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, biarlah Engkau yang menyatukan keluarga ini. Engkau yang menyatukan mereka di dalam ikatan pernikahan. Engkau yang mencurahkan kembali kasih mula-mula. Engkau yang mendamaikan kembali setiap keluarga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi. Engkau pandang anak-anak-Mu, mereka yang mempunyai jalan buntu Tuhan, mereka yang butuh terobosan. Biarlah Engkau yang bukakan pintu-pintu berkat. Engkau hidupkan kembali yang sudah mati Tuhan. Engkau nyalakan kembali Tuhan aliran-aliran berkat untuk setiap mereka yang berseru minta tolong. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang diikat, ditawan oleh kuasa kegelapan. Engkau Allah yang sanggup. Engkau sudah mati di kayu salib untuk memenangkan kami kembali. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan membebaskan setiap anak-anak-Mu. Engkau sendiri yang membukakan rantai-rantai yang mengikat mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Enyahlah iblis, enyahlah setiap kuasa kegelapan yang menyerang anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit di tempat ini. Biarlah yang sakit angkat tangan-Mu. Dan juga nama-nama yang tertera
di layar ini Tuhan. Engkau tahu sakit penyakit mereka. Engkau tahu penderitaan yang mereka alami. Engkau dokter di atas segala dokter. Ketika kami datang dengan iman, ketika kami menyentuh jumbai jubah-Mu Tuhan, dan kami percaya, maka kami akan sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, anak-anak-Mu, masing-masing di tempat ini. Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu yang berteriak minta tolong. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Di dalam nama Yesus kami percaya, kami menerima kesembuhan dari-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan kami Tuhan. Engkau yang memulai pekerjaan-Mu di sini. Engkau yang memanggil dan memilih kami untuk boleh ikut bekerja di dalam kebun anggur-Mu. Layakan, sucikan, kuduskan kami. Mampukan kami setiap pelayan-pelayan-Mu. Biarlah Roh-Mu bekerja dengan bebas di dalam setiap kami. Biarlah semakin hari kami semakin bertumbuh dan Engkau pakai demi kemuliaan nama-Mu. Juga Engkau berkati Tuhan setiap hati yang sudah memberikan waktu, tenaga, materi. Engkau yang memberkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala kemuliaan, hormat dan puji-pujian hanya bagi nama-Mu yang maha tinggi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Christine, foto ya? Ya, siap Pak. Cimonnya nggak ikut foto, Ci? Ya nih, dia lagi ini melewati bangku-bangku. Oke. Oke, nih ada 4 slide ya. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, kita mulai slide kedua. 1, 2, 3. Oke, kita mulai slide ketiga. Ini nggak Ada yang mau open cam? 1, 2, 3. Slide terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Tuhan berkati. Terima Lanjut, kasih Pak. semuanya.